kita tahu dari seluruh riset mengenai skill yang dibutuhkan dalam tahun-tahun ke depan itu, yang nomor satu adalah soft skill. Eh, Begitu orang punya soft skill, punya leadership, punya entrepreneurship, punya komunikasi yang baik, punya kemampuan teamwork dan sebagainya, maka ilmu apapun menjadi nilai plus saja karena yang paling penting adalah katanya attitude. Jadi kita akan bekali anak-anak mahasiswa ini dengan soft skill yang cukup cukup memadai dan yang keempat, insya Allah mohon didoakan, kita memang kepengen membuat Universitas Harkat Negeri ini terkoneksi dengan masyarakat akademik global. Ini bukan tantangan mudah, tapi kami ingin membangun seluruh karakter ini sebagai nilai tambah yang mudah-mudahan tidak tidak sekedar hadir sebagai another kampus, tapi kampus yang berbeda. Itu yang kami harapkan begitu, Pak Bambang. Telah terbit majalah Kampus Indonesia edisi ke-9, Juli 2025. Dengan pembahasan utama antara lain, akreditasi penting, tapi reputasi lebih penting. Institut Teknologi Sumatera mempunyai lahan kampus terluas di Indonesia. Mimpi-mimpi Profesor Madian, Rektor baru Universitas Airlangga Surabaya. Serta, keunikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di mana aktivitas dimulai pukul 3.55 dini hari. Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mempromosikan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sudirman Said, SEMBA. Beliau adalah Rektor Universitas Harkat Negeri yang ada di Tegal. Apa kabar Pak Sudirman Said? Alhamdulillah Pak Bambang, matur nuwun diundang nih satu Ya, kehormatan. Eh, baik. Pak Sudirman Said lahir di Brebes 16 April 1963, menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan melanjutkan studi magister di bidang administrasi bisnis di George Washington University Amerika Serikat. Pernah menduduki posisi strategis dalam memimpin BUMN, bisnis, pendidikan, politik, LSM, kegiatan sosial, serta pernah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Nah, saat ini tiba-tiba menjadi Rektor Universitas Harkat Negeri UHN di Tegal. Nah, Pak Sudirman mungkin bisa cerita apa angin yang membawa Bapak kembali ke kampung halaman dan menjadi rektor? Ya ini pertanyaan banyak orang sampai ada satu media yang menuliskannya Sudirman Ya. Said pulang kampung katanya. Iya. Saya kira yang pertama kalau bicara mengenai niat baik, insya Allah memang sejak dulu saya tidak pernah meninggalkan pendidikan. Ya. Sejak selesai sekolah di Amerika kemudian pindah ke kampus dan tidak pernah berhenti mengajar, kecuali pada waktu dapat amanah sebagai menteri. Jadi Ya. begitupun setelah selesai saya kembali mengajar dan belakangan memang tidak di alma mater tapi beberapa undangan-undangan mengajar saya penuhi. Nah, sudah sejak tahun 2020 Mas Bambang Ya. saya diamanai untuk memimpin satu yayasan di Tegal, meneruskan pendiri sebetulnya yang Ya. didirikan di tahun 2002, tapi Ya. 2020 saya masuk dan mulai menata-nata satu kampus namanya Poltek Harapan Bersama. Nah, Tahun berikutnya ada seorang sahabat lagi menawarkan, ayo bergabung. Maka ketemu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika di Tegal juga. Terus
dalam perjalanan ternyata ada satu kebutuhan dan dorongan dari Dikti untuk konsolidasi kampus-kampus yang swasta itu dan kami punya gagasan akhirnya dibangunlah Universitas Harkat Negeri. Itu yang membuat kita akhirnya memutuskan mendirikan universitas. Jadi memang sudah ada sebelumnya. Nah, mengenai mengapa akhirnya saya memenuhi panggilan teman-teman untuk pulang kampung dan memimpin sekolah. Sudah lama sebenarnya kawan-kawan Jateng tuh meminta jangan meninggalkan Jawa Tengah, terus Ya, berbuatlah sesuatu untuk kampung halaman, jangan keliling-keliling terus kata mereka gitu. Jadi ya, 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 ya. jadi saya penuhi harapan mereka dan kebetulan di antara kami ini kan hampir semuanya aktivis yang ngurus yayasan. Jadi antara kami biasa saling tukar Ya, peran. Yang kemarin jadi pengurus, sekarang jadi pembina. Yang ya. kemarin jadi saya tadinya pembina, sekarang kebutuhannya untuk apa namanya masuk ke manajemen. Saya penuhi harapan dari mereka-mereka itu. Kurang lebih mengatakan Ya, Bapak. baik Pak Sudirman. Apakah ini sekedar tadi penggabungan untuk kemudian mempertahankan eksistensi sebagai perguruan tinggi, atau memang ada skenario besar, artinya bahwa yang akan dikembangkan bukan sekedar yang digabung itu, tetapi ada yang lebih besar lagi. Benar sekali. Jadi sudah lama saya tuh membayangkan daerah Pantura ini kan SMK-nya banyak sekali, penganggurannya juga tinggi. Tapi sebetulnya potensi untuk hadirnya perguruan tinggi berukuran besar masih masih cukup lebar karena Ya, dari hampir 100 ribuan tamatan SMA di dua karsidenan yang dekat ya, dengan Brebes, ya Tegal, Cirebon ya, dan Pekalongan itu baru sebagian kecil saja yang memperoleh tempat pendidikan, apalagi ya, pendidikan yang dianggap terjangkau tapi kualitasnya baik. Nah, memang kami bermaksud mengembangkan applied university atau ya, universitas terapan, kemudian kepenginnya kawan-kawan ini dibekali oleh keterampilan-keterampilan teknis tapi juga soft skill yang kemudian hmm, suatu hari kita akan lengkapi dengan kemampuan bahasa asing. Kalau ini bisa kita jalankan, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik, insya Allah, ya, maka tamatan Universitas Harkat Negeri tidak saja siap bersaing di dunia kerja nasional, tapi juga mudah-mudahan bisa kita dorong sebagian ke dunia global. Meskipun saya tahu ini tantangan yang berat sekali, tapi kita akan menuju ke sana. Karena kita mengetahui lapangan kerja di Indonesia ini kan akan jadi persoalan besar dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita tidak siapkan channel alternatif, eh, kasihan talent-talent kita itu tidak terserap ke lapangan kerja. Jadi kurang lebih gambar besarnya begitu, Pak Bambang. Telah terbit, Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima, Juli 2025. Dengan topik, PNM salurkan pinjaman sekitar 335 triliun, sekitar 22 juta orang telah mendapat manfaatnya. Analisis pasca perundingan Indonesia-Amerika Serikat. Peluang dan masa depan Kopdes Merah Putih. Juga masuknya komisaris titipan yang mengganggu citra BUMN. Untuk informasi dan pemesanan, dapat melalui kontak yang tertera pada video. ya, baik. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin bisa diceritakan mengenai nama. Kenapa namanya Harkat Negeri? Tahun 2016 kami Ya. bersama beberapa teman tuh mendirikan satu lembaga kajian namanya Institut Harkat Negeri. Oh, Selama sekian tahun kita fokus pada pengembangan kepemimpinan, baik untuk ya, anak-anak SMA, mahasiswa maupun para profesional dan alumni sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, ketika kami berkesempatan menggabungkan dua kampus ini, kita memilih nama yang kira-kira itu sesuai dengan visi kita dan akhirnya ya, antara Poltek Harapan Bersama, STEMIK dan IHN ya, ketemulah nama ya sudah kita jadikan Harkat Negeri sebagai nama. Tapi juga ada satu semangat memang kita ingin menjaga, mengembalikan, memperkuat harkat bangsa kita itu yang oleh sebagian teman dipandang ini sedang mengalami persoalan. Jadi hmm, mudah-mudahan ini nama ini kan doa katanya kan. ya, Mudah-mudahan kampus ini bisa menjadi bagian dari mengembalikan atau menjaga harkat negeri kita gitu. ya. Baik. Eh, Universitas ini bermodalkan dua sekolah tinggi existing yang ada sekarang ini.
Nah, Betul. eh, sebelum berkembang dua apa entitas ini apa saja sebenarnya Pak program yang ada sekarang? Jadi kalau program yang ada, PHB punya 13 program studi, Pak Bambang. Ya, Kemudian ya, STEMIK punya dua program studi. ya, PHB itu Poltek Harapan Bersama punya akuntansi, farmasi, ya, keperawatan, perhotelan, teknik elektronik, ya, elektronika, DKV, komputer, kebidanan, dan profesi bidan. Nah, yang ya, STEMIK punya sistem informasi dan teknik informatika. Nah, ketika bergabung, kami mendapat satu kemudahan untuk menambah 8 program studi baru. ya, 8 program studi itu adalah ilmu komunikasi, kemudian psikologi, hukum, manajemen, pendidikan guru SD, karena ini ya, kelihatannya masih dibutuhkan. Kemudian ada data science dan sistem informasi manajemen. Ini tambahan ya, dari eh, yang apa diberikan oleh Dikti dan insya Allah kita akan jalan dengan 23 program studi seluruhnya nantinya. ya. UHN diresmikan pada bulan Agustus. Sekarang ada tambahan program studi baru. Nah, apakah bisa langsung menerima mahasiswa atau berarti baru tahun depan? Secara formal kita sudah dibolehkan, tapi memang Ya, eh, mencari mahasiswa dalam waktu pendek ini kan juga tantangan besar. ya, Nah, ya, karena itu dulu ketika kita mulai penerimaan mahasiswa baru dan sudah siap-siap menjadi universitas, kita ya, sampaikan kepada para pendaftar bahwa ya, ini ada opsi kalau nanti izinnya keluar akan ada program studi begini. Sebagian sudah mulai ada yang mendaftar dan kami ya, sedang bekerja keras bagaimana mendapatkan mahasiswa yang bisa ya, mengisi program studi baru itu tahun ini. Memang kita juga berencana memberikan beasiswa kepada teman-teman yang secara ekonomi kurang beruntung tetapi ya, punya kemauan keras, punya potensi untuk maju. ya, Jadi itu bagian dari cara kita juga merekrut mahasiswa dengan memberikan keringanan, memberikan beasiswa dan masih ada waktu 1 bulan lebih untuk mengejar apakah 8 prodi baru itu akan mendapatkan eh, mahasiswa dalam jumlah yang cukup. Tapi kita sedang berusaha keras untuk ke sana. ya. Baik, sebelum kita melihat apa bagaimana nanti prospeknya, kalau melihat existing yang ada sekarang ini, student body-nya seperti apa Pak Sudirman? Sekarang dua kampus itu memiliki mahasiswa kurang lebih 3.500-an dan tahun ini biasanya setiap tahun itu kita terima 1.000-an Ya, dari dua tempat itu. Tahun ini ya, kita berharap atau punya target bisa bertambah dengan 1.500 karena tambahan-tambahan program studi baru itu. Eh, Jumlah dosen ada kira-kira 150-an, 200 maaf. Kemudian tendiknya kira-kira 150-an. Dan eh, karena ada program studi baru, maka kita juga merekrut dosen-dosen baru yang eh, tidak saja berasal dari daerah sekitar Brebes Tegal, tapi juga dari daerah lain yang memang punya minat berkarir di bidang pendidikan dan bermukim ya, di Tegal sini. ya. 3.500 mahasiswa. Ini menurut standar pengelolaan perguruan tinggi sudah cukup sehat. Jadi saya pernah berdiskusi itu eh, ukurannya itu pasnya itu kira-kira 2.500. Jadi kalau sudah lebih berarti perguruan tinggi itu sehat. Nah, kemudian sekarang mau meningkatkan jumlah mahasiswa. Pak Sudirman saya mungkin sudah mendengar bahwa ada kecenderungan umum tren mahasiswa untuk PTS itu agak menurun karena perguruan tinggi negeri ini habis-habisan, terutama yang PTNBH menerima menerima tambahan mahasiswa baru. Nah, apakah ini sudah diperhitungkan? Betul sekali, Bang. Jadi suatu hari saya mewakili Palang Merah Indonesia di forum Komisi 10 Pendidikan. Kenapa Palang Merah? Karena Palang Merah juga punya kampus namanya Akademi Bakti Ya, Kemanusiaan. Dan di sana ya, rupanya berkumpul sejumlah stakeholders perguruan tinggi swasta. Semuanya ya, menyampaikan keluhannya, menyampaikan concernnya bahwa swasta mengalami penurunan jumlah mahasiswa karena ya, PTN-PTN kita itu membuka berbagai program sampai ujung. Yang dulu kan ya, kurang lebih bulan Juni kita sudah
Ya, PTN sudah tenang, sudah selesai, kemudian sisanya adalah melimpah ke PTS. Nah, sekarang ini dulu sampai September katanya. Nah, ya, rupanya sekarang ada kebijakan dari Kemendikti bahwa ya, per 31 Juli harus sudah ya, tutup. Meskipun ya, berbagai program juga dibuka tetap ya program ya, mandiri segala macam. Jadi ini satu challenge. Cuman cuman begini mungkin kita ya, tidak ingin melihat itu sebagai satu problem ya, tapi sebagai tantangan ya, kita. Nah, rasanya kalau dari statistik saya tadi coba menghitung-hitung tuh. ya, Jawa Tengah ini jumlah tamatan SMA-nya setahun kurang lebih 495.000. Itu SMA, SMK, dan Madrasah ya, Aliyah ya. Sementara kapasitas perguruan tinggi itu hanya 125.000 per ya, tahun, kurang lebih. Jadi ya, sebetulnya masih ada ruang dan memang ada yang membahas bahwa kan sebagian memang tidak akan meneruskan. Tetapi ya, semakin sejahtera masyarakat dan teorinya kita akan terus makin sejahtera, maka ya, kebutuhan pendidikan akan makin terbuka, makin makin besar. Jadi ruangan itu masih ada. Belum lagi walaupun sebagian teman-teman Jawa Tengah pergi keluar, tapi juga ada ya, sebagian yang dari luar juga masuk ke Jawa Tengah. Jadi kalau kita jaga kualitas, kita perbaiki promosi dengan baik, kita coba ya, appeal kepada teman-teman siswa SMA, SMK, rasanya tidak apa, tidak seburuk yang dibayangkan dan yang penting kita coba ikhtiarkan gitu. Dan sejauh ini memang betul dalam tahun-tahun terakhir lumayan keras persaingannya. ya, Eh, tapi kita akan berupaya terus Pak Bambang untuk bisa ya. menjaga tadi angka sehatnya supaya kita tetap bisa sustain begitu. Ya, baik. Kalau menghadapi masalah yang sekarang berlaku di PTN, tentu itu tergantung pada kebijakan. Jadi mungkin Ya, ada kebijakan pemerintah betul. yang harus diselaraskan, tetapi juga tergantung pada kiat tadi yang disampaikan Pak Ya, Sudirman, masing-masing PTS ini bagaimana untuk apa ya mempromosikan perguruan tinggi masing-masing. Nah, pertanyaan saya eh, pasti setiap perguruan tinggi itu mempunyai andalan-andalan objektif, artinya yang sama dilakukan oleh semua perguruan tinggi, yaitu kualitas akademis dan sebagainya. Tetapi ada juga apa nilai-nilai tambah yang khas yang menyebabkan orang itu memilih atau bahkan ada captive market PTS tertentu. Nah, apa yang bisa disampaikan, Pak Sudirman? jadi dalam rumusan ketika kita memutuskan bertransformasi itu kita punya empat apa namanya ciri khas atau karakteristik yang Ya. bisa kita jadikan selling point. Nomor satu, kita memilih applied university, jadi universitas terapan. Oh, Yang ya, mungkin bedanya adalah, nah ini yang kedua, bedanya adalah karena kita punya akses eh, kepada industri, dunia industri yang oh, menjadikan mereka itu atau mereka memberi kesempatan pada kita untuk magang. Tidak ya, hanya magang bagi para mahasiswa, tapi dosennya juga diberi kesempatan magang karena ya, dosen ilmu terapan akan baik kalau juga punya exposure atau punya wawasan ya, bagaimana institusi dijalankan. Nah, ya. yang kedua, kita juga ingin membangun yang namanya teaching factories, Pak Bambang. Jadi Hmm, ya, ada satu unit-unit bisnis yang memang dikelola oleh oleh kampus meskipun unitnya berbeda. Jadi kita minta ya, teman-teman yang memang punya talenta, punya apa namanya skill mengelola hmm, bisnis untuk running bisnisnya. Kemudian ada dua sisi. Satu memang menjadi bisnis yang harus menghasilkan. Sisi lainnya teman-teman akan punya tempat praktek. Itu hmm, sedang kita tata ya, satu persatu. Yang ketiga adalah kita tahu dari seluruh riset mengenai skill yang dibutuhkan dalam tahun-tahun ke depan itu, yang nomor satu adalah soft skill. Eh, hmm, begitu orang punya soft skill, punya leadership, punya entrepreneurship, punya komunikasi yang baik, punya kemampuan hmm, teamwork dan sebagainya, maka ilmu apapun menjadi nilai plus saja karena yang paling penting adalah katanya attitude. Jadi kita akan bekali ya, anak-anak mahasiswa ini dengan soft skill yang cukup cukup memadai dan yang keempat, insya Allah mohon doakan, kita memang kepengen membuat Universitas Hakkar Negeri ini terkoneksi dengan masyarakat akademik global. Jadi hmm, sejak awal kita mengajak teman-teman sahabat-sahabat dari berbagai universitas internasional itu masuk. Kemarin
kita punya tamu dari Harvard Business School, Harvard Medical School untuk Hmm. merintis satu proyek bersama mengenai primary healthcare. Kemudian kita juga punya advisory council dari Kyoto University, dari UN dan sebagainya yang itu memberi warna sejak awal. Hmm. Nanti eh, di bawahnya kita akan tingkatkan pendidikan dosen untuk kemampuan berbahasa sampai ada kelas-kelas jarak jauh yang diasuh oleh dosen-dosen dari kampus-kampus internasional. Ini bukan tantangan mudah, tapi kami ingin membangun seluruh karakter ini sebagai nilai tambah yang mudah-mudahan tidak tidak sekedar hadir sebagai another kampus, tapi Ya. kampus yang berbeda. Itu yang kami harapkan begitu, Pak Bambang. Telah terbit majalah Kampus Indonesia edisi ke-9, Juli 2025. Dengan pembahasan utama antara lain, akreditasi penting, tapi reputasi lebih penting. Institut Teknologi Sumatera mempunyai lahan kampus terluas di Indonesia. Mimpi-mimpi Profesor Madian, Rektor baru Universitas Airlangga Surabaya. Serta, keunikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di mana aktivitas dimulai pukul 3.55 dini hari. Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Ya, baik. Pak Sudirman tadi mengatakan peluang pasar kerja global itu sangat menantang, artinya menjanjikan. Ya, Sekarang sudah berlangsung banyak sekali yang mengirim tenaga kerja walaupun basicnya belum akademis atau perguruan tinggi ya. ya. Tetapi yang akademis pun juga dibutuhkan, terutama misalnya Jepang misalnya sekarang terang-terangan membuka lapangan kerja yang luar biasa. Nah, apa yang Bapak apa bisa sampaikan mengenai ini? Salah satu advisory council kami adalah dari Kyoto University, namanya Prof. Okimoto. Kebetulan pada bulan Maret saya berkunjung ke Jepang dan bertemu dengan Pak Dubes kita di sana. Kemudian bertemulah dengan teman-teman akademisi yang cinta Indonesia begitu dan rupanya memang kebutuhannya begitu besar. Eh, dalam 3-4 tahun ke depan mereka memerlukan kira-kira hampir 1 juta tenaga kerja baru yang skill ya. Ya, Dan Indonesia menjadi preferensi karena secara budaya, secara sopan santun, secara perilaku melayani itu kita cukup mirip atau ada kesamaan dengan Jepang. Sementara ada negara lain saya tidak akan sebut, tapi sebetulnya tidak merupakan preferensi mereka. Nah, kita memang sudah lama, eh, Pak Bambang, menargetkan bagaimana ya, kita bisa bekerja sama dengan erat dengan Jepang. Misalnya eh, pada bulan Agustus ini kita akan ya, kedatangan tamu dari Kyoto University untuk memberikan kuliah umum, tapi juga ada Pak Dubes kita yang di Jepang, Mas Heri Ahmadi, kebetulan sudah purna ya, akan datang ke sini juga untuk menyampaikan perspektif beliau bagaimana Jepang bisa menjadi opportunity baru. Sejak setahun yang lalu di PHB di existing campus juga ada program persiapan caregiver yang hmm, setiap batch kira-kira terkirim 30-40 orang, masih kecil. Tapi ini akan menjadi embrio bagi persiapan tenaga kerja kita yang ingin atau bersedia masuk ke pasar global. Yang penting tadi, bekal bahasa aslinya memang harus dilengkapi dari awal. Nah, memang kami akan ada tantangan lain yaitu tidak semua mahasiswa atau sedikit sekali mahasiswa yang siap untuk bertarung ke pasar global. Tapi rasanya hmm, tadi dengan pembekalan soft skill, dengan pembekalan kepemimpinan, pembekalan ya. kejuangan itu akan bisa merubah mindset mahasiswa kita yang ada di sini. Ya, baik. Selain yang di pasar global, Tegal dan sekitarnya itu kan juga dikenal sebagai apa ya dunia industri, artinya pasar pasar kerja industrinya juga cukup besar. Nah, apakah ini juga apa menjadi eh, peluang bagi alumni UHN nanti? Pasti Pak Bambang karena tidak jauh dari Tegal kan ada kawasan industri di Batang dan Kendal ya. Ya, Kami juga kemarin dialog sama pengelolanya untuk membuka kerjasama, MOU dan sebagainya. Tapi juga di sepanjang Pantura Tegal ke barat ini juga banyak sekali industri baru meskipun hmm, memang banyak yang dibutuhkan itu tenaga-tenaga low skill ya dan ya, kebanyakan juga pabrik-pabrik merekrut perempuan. Tapi itu tentu pasar yang di depan mata harus kita hmm, respon juga. Eh, intinya kita ingin memberikan kesempatan atau peluang bahwa di lokal tentu saja
tersedia, tapi juga nasional kita bisa compete dan mudah-mudahan kita bisa mengirim sebagian dari tamatan harkat negeri ini ke pasar global. Ya, Ada satu inisiatif sekarang sedang dikerjakan dengan TAFE University Queensland. Jadi dosen-dosen pertama-tama diberi kesempatan untuk belajar bahasa Inggris terus-menerus. Kami kirim beberapa waktu lalu ke sana juga. Nah, sekarang sedang ada kerjasama lanjutan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dari seluruh sivitas akademika. Tapi juga nanti pada waktunya kita akan bikin kerjasama lebih permanen untuk mengajarkan bahasa Inggris dengan porsi yang lebih dari rata-rata yang biasanya kita terima. Jadi dengan begitu, begitu mereka masuk semester 1 2 itu kesiapan untuk mengunyah segala macam sumber ilmu sudah terbangun, tapi juga nanti setelah lulus mudah-mudahan mereka lebih siap untuk berkompetisi di ranah global. Anunya begitu, apa namanya? ya. Cita-citanya begitulah. Baik. Nah, sekarang Kementerian Pendidikan Tinggi sedang mengkampanyekan program kampus berdampak, artinya berdampak Betul. langsung pada lingkungan. Saya pernah mewawancarai sebuah perguruan tinggi di Kalimantan, itu pemerintah daerah seluruh provinsi di situ mengirim mahasiswa dan dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing, yang kemudian nanti pulang kembali ke kerja di pemerintah daerah. Apakah hal-hal seperti ini juga bisa dilakukan di Tegal dan sekitarnya, Pak? Sekarang ini kan kami hanya salah satu dari pelaku pendidikan di Tegal Brebes Ya, dan sekitarnya, tapi ya, eh, tadi kata-kata berdampak merupakan inspirasi bagi teman-teman di Harkat Negeri karena eh, kalau tamatan kita tidak bisa memberi warna bagi lingkungan, rasanya juga kurang apa ya, kurang bertanggung jawab lah. Jadi ya, eh, saya malah sebelum kemarin dikukuhkan sebagai rektor, belum nuwun ke Pak Wali Kota, ke Bu Bupati, Pak Bupati Tegal juga mau ketemu Bupati Pemalang. Jadi hmm, kita ingin membuka hubungan baik, bahkan memberi kesempatan kepada umpamanya karyawan yang nggak pengen melanjutkan ya, pendidikan. Itu kita persilakan dengan pembiayaan yang ringan. Tapi kita ingin keberadaan kampus ini tidak saja memberi dampak dalam urusan pekerjaan, tapi juga pikiran-pikiran. Misalnya ya, Pak Wali Kota Tegal, Bu Bupati Brebes itu sudah menyampaikan pada teman-teman di Universitas Harkat Negeri untuk membantu beliau-beliau mengangkat atau mempercepat kenaikan indeks pembangunan manusia. Nah, ini kan oh, kerja antara para akademisi, para periset, ya, tapi juga para praktisi dan mungkin karena background saya dari praktisi sebetulnya, saya bisa ngajak sejumlah kawan-kawan yang memang punya minat untuk membangun daerah karena sebetulnya kan ya. potensinya cukup besar dan tinggal kita organisir dalam satu wadah kampus bersama-sama dengan kampus-kampus lain tentu saja bisa kita memberi kontribusi pada lingkungan. Telah terbit, Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima, Juli 2025. Dengan topik, PNM salurkan pinjaman sekitar 335 triliun, sekitar 22 juta orang telah mendapat manfaatnya. Analisis pasca perundingan Indonesia-Amerika Serikat. Peluang dan masa depan Kopdes Merah Putih. Juga masuknya komisaris titipan yang mengganggu citra BUMN. Untuk informasi dan pemesanan, dapat melalui kontak yang tertera pada video. Ya, banyak kampus perguruan tinggi swasta yang eh, salah satu daya tariknya itu adalah fasilitas kampus, gedung-gedung misalnya, dan mungkin yang lain-lain. Nah, mungkin apa yang bisa diceritakan dengan UHN ini? Iya, Itu lokasi kampusnya di mana, Pak? Di Tegal atau di Selawi atau di mana? di Tegal, di kota, di Jalan Mataram, dekat terminal Oh, bus. Kalau untuk rata-rata kampus, alhamdulillah desain rancangan kampus kami ini lumayan modern gitu ya. ya, Kemudian nanti ada 3 kampus, satu di Jalan Mataram sekarang, yang kedua akademik di tidak jauh dari situ. Tapi juga nanti ada kampus soft skill development atau untuk leadership ya, development di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Kebetulan itu dibangun di kampung saya. ya, Jadi ada satu training center untuk kepemimpinan. Nah, 3 tempat itu akan menjadi pusat kegiatan. ya, Pada masanya, karena kita juga pengen membangun
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Ya. Mudah-mudahan bisa membangun rumah sakit, kemudian bisa membangun gedung pertemuan di mana event-event olahraga, kesenian bisa dilakukan di kampus, tapi juga menjadi sarana crowd untuk mengundang para peminat. Jadi kebetulan wilayah yang di mana kampus berada, saya sekarang ada di sini, Ya. itu oleh Pemda Kota Tegal dialokasikan sebagai kawasan pendidikan. Jadi kita juga Hmm. nyaman untuk mengembangkan bermacam-macam fasilitas. Pada Ya. waktunya, kita sedang siapkan ini dalam setahun 2 tahun ke depan. Pada waktunya masuk ke kampus Universitas Hakan Negeri ini mungkin tidak seperti masuk ke kampus kebanyakan. Karena yang akan Ya. terlihat lebih dulu adalah sarana praktek. Ada Oh. ada kafe, ada gym, ada semacam mini mall begitu ya. Karena itulah tempat tempat kita bekerja. Bahkan mungkin ada bengkel sudah ada di sini, tapi juga mungkin ada satu manufaktur mini untuk Hmm. memproduksi barang-barang yang diperlukan oleh pasar. Jadi kita ingin mewarnai suasana pendidikan itu suasana yang komponen prakteknya itu cukup dominan. Itu akan terlihat mungkin dalam 1 2 tahun ke depan, mudah-mudahan. Ya, Pak Sudirman Said ini eh, dikenal orang yang malang melintang di banyak bidang, di Ya, banyak wilayah. Nah, kira-kira apa nilai lebihnya nanti untuk memimpin sebuah universitas? dalam satu acara di TV saya pernah ditanya, Pak Dirman, Anda pernah kerja di BPKP, pernah di BUMN, pernah di swasta juga, tapi juga pernah memimpin pabrik senjata, eh, pernah terlibat dalam rekonstruksi Aceh. Jadi yang kamu mau apa kata dia gitu. Ya, Saya sederhana sekali menerjemahkan ini adalah soal manajemen. Nah, kebetulan ya, saya secara akademik dan profesi sejak dulu menekuni transformasi organisasi, pengembangan organisasi, pengembangan kepemimpinan. Jadi apa yang saya bisa bawa ke dalam pengembangan kampus ini rasanya adalah pengalaman melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Saya juga pernah menjadi rektor sementara dari Universitas Paramadina ketika hmm, almarhum Cak Nur gerah, ya, kemudian ya, Seto wafat dan saya diminta memimpin sementara. Itu juga sama judulnya berbenah. Jadi yang saya gunakan sebagai pisau analisis dan pekerjaan di mana-mana ilmu itu. Nah, ya, begitupun sekarang rasanya memang menggabungkan dua organisasi dengan kultur yang mungkin walaupun sama-sama di satu kota tapi pasti ya, punya kultur sendiri-sendiri. Bahkan sebetulnya ada tiga institusi itu. Satu Poltek Harapan Bersama, yang kedua STEMIK, Yayasan Manajemen Indonesia, satu lagi IHN sebagai lembaga lembaga riset yang dulu hmm, pernah saya ya, bangun itu bergabung jadi satu. Dan akhirnya kan memang pendidikan tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Jadi tugas saya ke depan juga bagaimana merekrut dosen-dosen baru yang sejalan dengan visi dari universitas. ya. Baik, mungkin terakhir Pak Sudirman Said, eh, Oke. apa program-program jangka pendek konkret yang akan dilakukan untuk kegiatan di UHN ini? Baik, saya punya waktu 4 tahun sesuai dengan apa namanya statuta. Jadi Ya, selama satu periode ini saya akan gunakan sebaik-baiknya untuk nomor satu melakukan penuntasan konsolidasi organisasi. ya, Yang kedua, kita ingin supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa mencapai financial sustainability. Jadi nah, keberlanjutan keuangan itu penting untuk fondasi tumbuh ke depan. Nah, yang ketiga, eh, saya juga punya tugas untuk merintis berdirinya Fakultas Kedokteran dan Fakultas ya, Kesehatan Masyarakat yang itu akan disusul dengan pendirian rumah sakit pendidikan. ya, Sudah gitu harus ada elemen eh, revenue tambahan yaitu dari program-program sertifikasi karena hmm, kita tidak ingin membebani mahasiswa dengan biaya yang mahal karena itu ya, harus punya alternatif sumber penghasilan. Dan yang terakhir yang juga ya, dibebankan pada saya adalah merintis program S2 yang hmm, mungkin pada tahun-tahun keempat ke lima sudah harus kita jalankan. Itu kurang lebih yang saya bayangkan dan baik, mudah-mudahan dalam 4 5 tahun sudah settle, sudah mahasiswanya sudah mencapai katakanlah 7.000 10.000 dan ya, bisa
terbang dengan dengan nyaman lah Ya. kira-kira gitu. Baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Sudirman Said, SMBA, Rektor Universitas Harkat Negeri di UHN di Tegal. Mudah-mudahan niat baik, cita-cita baik, gambaran-gambaran program dan peluang yang baik akan terjadi dan selamat bekerja, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.